Halo guys, kembali lagi di channel YouTube aku Saregulan. Oke, jadi video kali ini kita akan membahas mengenai dua jurusan yang paling banyak diminati di bagian jurusan komputer dan informasi gitu ya. Yaitu tentang jurusan teknik informatika dan juga jurusan sistem informasi. Oke, bagaimana kelanjutannya? Jangan lupa klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah dan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya dari channel ini. Oke guys, jadi sebenarnya pertanyaan ini bukan pertanyaan yang baru lagi. Ini udah dari dulu-dulu ditanyakan apa sih perbedaannya tentang teknik informatika dengan sistem informasi itu, bedanya gimana, prospek kerjanya itu bedanya di mana gitu ya. Tapi banyak juga orang yang mengatakan bahwa sistem informasi dan teknik informatika itu sama aja, yang dipelajari sama aja, sama-sama mempelajari komputer gitu ya. Tapi faktanya perbedaan jurusan teknik informatika dan sistem informasi itu cukup besar ya guys. Dan perbedaan ini juga bisa menentukan Anda dalam memilih jurusan mana yang lebih ke bakat dan minat Anda kalau Anda ingin kuliah di jurusan teknologi dan informasi. Oke, sebenarnya perbedaan umumnya itu apa sih? Sebenarnya perbedaannya itu adalah seperti jurusan kedokteran dan jurusan fakultas kesehatan masyarakat. Jadi kalau jurusan kedokteran itu lebih ke teknisnya, yaitu mengobati pasien ya. Tapi kalau jurusan dari kesehatan masyarakat itu lebih mengelola rumah sakit, mengelola puskesmas gitu. Jadi tugas dari jurusan fakultas kesehatan masyarakat itu lebih ke manajemen. Nah, begitu juga dengan sistem informasi dan teknik informatika. Nah, sekarang kita akan bahas dulu dari segi definisinya. Teknik informatika atau dikenal dengan sebutan computer science ini memiliki pengertian sebuah disiplin ilmu yang berfokus pada pengembangan teknologi berbasis komputer. Dalam teknik informatika, Anda wajib memahami apa itu logika, pemrograman, jaringan, dan bagaimana membangun dan mengembangkan suatu perangkat lunak untuk perangkat lunak atau dukungan perangkat keras sebuah komputer. Sementara jurusan sistem informasi adalah berbeda dengan teknik informatika. Jurusan sistem informasi memiliki fokus yang berbeda dalam hal mengembangkan sebuah teknologi informasi. Jadi sistem informasi ini memiliki fokus bagaimana mengatur bisnis dari sebuah teknologi. Oke, itu dari segi definisinya. Dari segi ilmu yang dipelajari adalah, jadi dalam sistem informasi lebih difokuskan kepada bagaimana mengembangkan sistem untuk suatu perusahaan tanpa harus mengimplementasikannya. Dan pada jurusan ini juga lebih menekankan pada bagaimana proses bisnis bekerja untuk dapat merancang sebuah sistem informasi. Dan jurusan sistem informasi ini tidak terlalu menaruh minat besar pada dunia engineering. Oke, jadi lebih jelasnya gini ya. Jurusan sistem informasi adalah gabungan dari ilmu komputer, ekonomi manajemen, dan bisnis. Fokusnya tetap di bidang software atau programming, tapi lebih ke arah penerapan ke bisnis perusahaan. Nah, oleh karena itu, tidak heran banyak mata kuliah berbau ekonomi dan manajemen di jurusan ini. Untuk titel yang didapat dari sarjana S1 Sistem Informasi adalah Eskom. Programming tetap menjadi inti materi kuliah, tapi tidak sebanyak jurusan teknik informatika. Terus di jurusan ini tetap ada mata kuliah matematika, tapi tidak sebanyak jurusan di komputer lainnya seperti ilmu komputer dan juga teknik informatika. Nah, untuk jurusan teknik informatika, di jurusan ini bidang ilmu yang dikaji meliputi algoritma dasar, pemrograman dan komputasi, rekayasa perangkat lunak, serta teknologi jaringan komputer. Terus titel yang didapat dari sarjana teknik informatika sama, yaitu Eskom. Jurusan ini juga banyak menghasilkan profesional di bidang teknologi seperti software engineering, network engineering, data scientist, dan lain-lain. Jadi bagi kamu yang suka di bagian alih-alih seperti itu, kamu cocok banget masuk ke jurusan ini. Jadi buat kamu yang suka bisnis tapi suka juga dengan teknologi, ya kamu ngambilnya di sistem informasi. Tapi kalau kamu sukanya di bagian membuat satu website, membuat satu perangkat lunak gitu, ya kamu masuk di teknik informatika. Terus ada lagi itu teknik komputer, itu beda lagi. Jadi teknik komputer itu gabungan dari teknik elektro dengan teknik informatika. Jadi kalau di teknik komputer itu belajar tentang hardware, tapi belajar juga tentang softwarenya gitu. Jadi sistem informasi juga tetap belajar coding,
tapi tidak terlalu mendalam gitu, hanya sekilas saja belajar tentang coding. Jadi selain itu mereka bagaimana cara mengembangkan dari aplikasi tersebut di dunia bisnis. Tapi berbeda dengan teknik informatika, kalau teknik informatika itu codingannya harus benar, harus dalam banget, karena memang kerjanya itu adalah membuat suatu program aplikasi. Terus apa lagi ya, kalau untuk prospek kerja itu ada bagian-bagiannya juga, ada yang bagiannya sensi, ada yang teknik informatika. Kalau dibilang mana yang lebih banyak, itu kayaknya sama aja. Sekarang sih tergantung individu ya. Kalau dia itu skillnya bagus ya pasti karirnya juga cemerlang. Oke, dan satu lagi pesan aku buat kalian yang masuk di jurusan teknologi dan maupun informasi ya, kalian tuh harus banyak belajar secara otodidak atau belajar sendiri di rumah gitu. Kenapa? Karena jurusan ini tuh jurusan update gitu ya, bukan seperti jurusan lain yang jurusan kimia dari dulu namanya metana terus. Kalau di dunia komputer ini itu selalu update, selalu berkembang. Jadi kita itu harus belajar banyak, mencari banyak referensi dari luar gitu lah, nggak cukup hanya dari dosen, karena dosen itu juga hanya memberikan sekilas atau memberikan yang mengenalkan aja gitu loh. Kalau untuk ke dalam-dalamnya itu kita sendiri yang harus mencari referensinya gitu. Karena jujur aja dosen pun tidak tahu semua tentang yang kurikulum yang ada di situ ya, karena di dunia komputer itu bisa saja sekarang yang digunakan itu adalah bahasa pemrograman ini, tapi untuk tahun depan ini nggak dipakai lagi gitu. Jadi bahasanya udah berbeda, udah ada yang lebih canggih gitu. Jadi dosen juga harus update lagi, harus update pengetahuannya, harus diupdate. Jadi sebenarnya dosen sama mahasiswa itu kalau di jurusan ini sama-sama belajar gitu. Sama-sama belajar. Pengalaman aku sendiri ya, kita itu dikasih tugasnya membuat suatu program aplikasi, terus kita komen gitu ya, Pak, Bu, ini kita belum belajar ini. Masa sih, katanya. Iya, kita belum mempelajari bahasa pemrograman ini. Terus bapaknya bilang, ya wes lah, carilah di internet, kan banyak di situ referensi, kamu itu harus banyak belajar juga dari internet gitu ya gitu. Terus kemampuan-kemampuan yang harus kamu miliki, yaitu sebagai soft skill kamu di bagian jurusan ini. Itu kalau di jurusan SI, kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir analis, dan juga meneliti dan manajerial data. Kalau di informatika, kemampuan analis, kemampuan berpikir logis, sistematis, detail, kreatif, dan juga problem solving. Jadi problem solving itu bagaimana memecahkan sebuah masalah. Jadi untuk variasi dari program studinya itu, kalau untuk teknik informatika itu matematika komputasi, ilmu komputer, dan informatika, ilmu komputasi. Kalau untuk sistem informasi yaitu manajemen informatika, manajemen sistem informasi, dan juga sistem informasi manajemen. Jadi lebih ke manajemen ya. Oke guys, cukup sekian yang dapat aku sampaikan, dan ini aku pastikan tidak akan bisa mewakili dari keseluruhan perbedaan dari teknik informatika dan sistem informasi. Ya, ini hanya sebagian yang aku tahu aja dan yang aku alami. Nah, kalian boleh mencari-carinya lagi. Buat kalian lagi gap year ya, yang menjeda waktu untuk kuliah, terlebih pada tahun ini kan lagi kondisi pandemi ya. Mungkin banyak dari kalian yang mengambil cuti dulu atau libur dulu di tahun ini, itu melanjut kuliah di tahun depan. Semoga menjadi referensi, dan aku harap kalian itu harus banyak mencari-cari referensi di internet, kan banyak itu ya. Itu sebagai bekal kalian dalam menentukan jurusan kalian. Oke, buat yang masih ada belum paham, boleh nanti diskusikan di kolom komentar. Mungkin banyak suka duka yang kalian rasakan, yaitu dilupakan aja di tahun ini, seperti yang dikatakan oleh salah satu idola saya, idol dari K-pop itu Kim Taehyung.
lupakan yang menyakitimu, tetapi jangan pernah lupakan apa yang diajarkannya kepadamu. Jadi lupakan duka-duka